malam hari ini. Terima kasih Pak Andreas, terima kasih Bu Linda. Selamat malam, Shalom Ibu Bapak semuanya, Suster, selamat malam. Kita akan masuk ke dalam kitab-kitab hikmat. Ini materinya memang langka karena sumbernya juga terbatas. Tadi Bu Eni sempat sebutkan satu buku. Ya betul, itu salah satu buku yang bisa dijadikan referensi. Ya betul Bu Eni, terima kasih. Ada beberapa buku yang bisa dijadikan pegangan. Salah satunya tadi bukunya Pak Jarod. Lalu salah duanya adalah bukunya Pak Seto Marsunu. Itu adalah kitab-kitab hikmat. Ya. Nah, saya akan mulai pengajaran malam hari ini. Mungkin saya bisa diizinkan untuk share screen. Ibu Bapak, materi kita cukup padat. Butuh catatan-catatan agar nggak lupa. Karena memang materi ini sangat jarang ya untuk dibahas. Karena mungkin banyak yang kurang tertarik ya. Namun sebenarnya kitab-kitab hikmat ini menjadi satu kelompok tertentu karena punya tujuan yang mulia. Kita akan melihatnya nanti. Saya akan mulai dengan pengantarnya, latar belakang, yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab hikmat adalah, Ibu Bapak bisa catat, jadi yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab hikmat adalah, silakan dicatat, yang pertama adalah Ayub, yang kedua adalah Amsal, yang ketiga adalah Pengkhotbah, yang keempat adalah Kebijaksanaan Salomo, dan yang berikutnya adalah Yesus bin Sirak, atau Sirak saja boleh. Selain itu, Kidung Agung dimasukkan dalam kelompok ini, Ibu Bapak. Kenapa? Karena memuat pengalaman manusiawi mengenai kasih antara pria dan wanita. Jadi Kidung Agung itu banyak memasukkan pengalaman manusiawi antara kisah pria dan wanita. Rambutmu seperti misalkan bulu domba yang bergelombang tetapi menarik dan lembut, ya kan, dan sebagainya. Walaupun memuat banyak lagu hikmat, kitab Mazmur tidak dimasukkan dalam kelompok kitab-kitab hikmat. Tolong dicatat ya Ibu Bapak ya. Jadi kitab Mazmur tidak dimasukkan dalam kelompok kitab-kitab hikmat. Lalu yang berikutnya, sebelum orang Yahudi menentukan daftar kitab suci, ingat ya, tradisi Yafne atau Yamnia, semoga masih ingat ya Ibu Bapak ya, yang saat itu mereka mengadakan konsili, sehingga dikenal dengan konsili Yamnia atau Yafne, lalu mereka memperbaharui kemudian kitab-kitab yang dimasukkan dalam perjanjian lama mereka atau kitab-kitab mereka. Nah, itu konsili Yafne atau Yamnia sekitar abad ke-1 Masehi atau tahun 90-an. Ya. Nah, maka sebelum orang Yahudi menentukan daftar kitab suci yaitu tahun 100 Masehi, Kebijaksanaan Salomo dan Yesus bin Sirah itu beredar di kalangan umat Yahudi seperti kitab-kitab yang lain. Nah, ini menjadi catatan penting. Jadi sebenarnya kitab Deuterokanonika, yaitu Kebijaksanaan Salomo dan Yesus bin Sirah, beredar di kalangan umat Yahudi seperti kitab-kitab yang lain. Kalau Ibu Bapak dan Suster masih ingat, saya pernah menjelaskan pada saat pengajaran kitab-kitab Deuterokanonika. Saya menjelaskan di sana bahwa konsili Yafne atau Yamnia ini yang diadakan sekitar tahun 90-an Masehi, tujuannya adalah, ingat ya, untuk menetapkan kembali ya kitab-kitab atau kanon kitab suci mereka, perjanjian lama mereka. Sehingga
kitab-kitab tertentu seperti Kebijaksanaan Salomo dan Yesus bin Sira, mereka putuskan tidak dimasukkan. Ya, masih ingat ya, tidak dimasukkan oleh mereka. Kenapa? Karena kemungkinan besar kitab-kitab ini memuat begitu banyak nubuat mengenai Yesus. Nah, kan kelompok mereka adalah kelompok yang tidak suka dengan Yesus, yang menentang Yesus. Dan mereka mengadakan konsili itu karena mereka merasa terdesak. Begitu banyak murid-murid Yesus yang menjadi percaya akan pewartaan Injil dari para rasul. Dan juga saat itu sudah begitu banyak beredar surat-surat Paulus dan juga Injil-Injil. Makanya mereka segera mengadakan konsili, yaitu konsili Yamnia atau Yafne, untuk memutuskan kanon-kanon yang terdapat dalam kitab suci mereka. Meskipun saat itu kitab Kebijaksanaan Salomo dan Yesus bin Sira itu memang sudah ada beredar di kalangan umat Yahudi. Tapi mereka hilangkan. Maksudnya hilangkan, tidak dimasukkan di dalam kitab suci mereka. Tidak dimasukkan di dalam kanon mereka. Nah, teman-teman kita yang Kristen non-Katolik itu, sumbernya ada. Kak Vindes kok hilang? Hilang suaranya. Oh, hilang? Hilang Kak Vindes suaranya. Sampai mana tadi? Sampai mana ya, Kak? Teman-teman Kristen. Terus bip Oke. gitu. Yahudi. Teman-teman Kristen non-Katolik itu salah satu sumbernya adalah dari konsili Yamnia ini. Dari konsili Yafne ini. Sehingga mereka tidak ada kitab-kitab seperti Kebijaksanaan Salomo dan Yesus bin Sira. Jelas ya Ibu Bapak ya, kalau masih ingat pengajaran di Deuterokanonika saat itu saya menjelaskan. Kemudian, kemudian kedua kitab ini tidak mereka terima sebagai bagian dari kitab suci. Nah ini. Ya, salah satu ukuran dalam penentuan daftar kitab suci ini adalah bahasa Ibrani. Semoga masih ingat ya Ibu Bapak ya. Oke. Kemudian berikutnya, kitab-kitab yang tidak ditulis dalam bahasa Ibrani tidak masuk dalam kanon Ibrani. Nah, tadi ya, dalam konsili Yamnia atau konsili Yafne tahun 90-an Masehi. Kebijaksanaan Salomo ditulis di Alexandria langsung ke dalam bahasa Yunani. Nah, ini salah satu alasan mereka saat itu karena kebijaksanaan Salomo tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, melainkan dalam bahasa Yunani. Sedangkan sebenarnya kitab Kebijaksanaan Salomo itu beredar di kalangan masyarakat Yahudi saat itu. Ya. Sirah memang ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tetapi teks Ibrani-nya tidak ditemukan lagi. Jadi Ibu Bapak, tolong diingat, dalam kitab-kitab Deuterokanonika, ada dua kitab yang memang tidak ada versi Ibrani-nya, yang memang ditulis langsung dalam bahasa Yunani. Yaitu yang pertama adalah Kebijaksanaan Salomo, dan yang kedua adalah, ada yang tahu nggak tentang kitab apa? Saya pernah jelaskan waktu itu, walaupun cuma sedikit. Jadi hanya ada dua kitab dalam Deuterokanonika yang ditulis dalam bahasa Yunani, yang tidak ada versi Ibrani-nya.
Ayo, yang pertama kebijaksanaan Salomo, yang kedua adalah Sirah. nah, Sirah ini ada nih. Tambahan Esther. Tambahan Esther bukan, karena tambahan Esther tidak termasuk Deuterokanonika. Kitab sejarah dari 2 Makabe. Nah, ya. Jadi hanya ada 2 kitab dalam Deuterokanonika yang ditulis dalam bahasa Yunani yang tidak ada versi Ibrani-nya, yaitu Kebijaksanaan Salomo dan 2 Makabe. Sedangkan yang lain ada versi Ibrani-nya dan ditemukan buktinya di masih ingat nggak? Di mana? Di sebuah tempat yang dikenal dengan pertemuan di Goa Qumran. Nah, tahun 1950. Ya, jadi kayak Tobit, Yudit itu ada versi Ibrani-nya. Ditemukan di Gua Qumran tahun 1950. Menurut para peneliti yang menulis kitab-kitab itu, yang meneliti kitab-kitab itu mengatakan bahwa tulisan-tulisan itu kurang lebih sekitar tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi. Itu menurut para peneliti, menurut para ahli. Berarti kan tepat. Karena kan tulisan-tulisan Deuterokanonika itu sekitar tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi. Dan dokumen-dokumen, tulisan-tulisan yang ditemukan di Gua Qumran itu dipercaya oleh para peneliti ditulis tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi. Nah, jadi sanggahan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidak ada versi Ibrani-nya itu gugur. Saya pernah jelaskan kan saat 2 minggu lalu di pengajaran Deuterokanonika, semoga masih ingat. Jadi kalau dasarnya hanya bahasa Ibrani, maka seharusnya yang dihilangkan hanya Kebijaksanaan Salomo dan 2 Makabe. Nah, tapi karena udah telanjur mungkin, ya, jadi ya sudah dibiarkan saja. Lalu yang berikutnya, nah ini yang saya bilang, orang Kristiani yang sejak semula telah mempergunakan kitab-kitab ini tetap mempertahankannya sebagai bagian dari kitab suci. Jadi dari awal itu tetap dipakai oleh umat Kristiani, Ibu Bapak. Dari awal kok. Baru di kemudian hari, gereja-gereja Protestan yang muncul mengikuti kanon Yahudi. Yang tadi saya jelaskan di awal. Konsili apa namanya? Hasil dari konsili Yamnia atau Yafni. Tahun 90-an. Jadi teman-teman kita yang Kristen non-Katolik itu mengikuti kanon Yahudi, bukan kanon gereja Katolik. Ya, itu sejarahnya Ibu Bapak. Sehingga mengabaikan kitab-kitab Deuterokanonika, termasuk di dalamnya adalah Kebijaksanaan Salomo dan Yesus bin Sirah. Kemudian, tujuan kitab-kitab hikmat. Ibu Bapak silakan dicatat. Kalau misalkan memang sulit mencatat, tidak apa-apa. Saya akan kirimkan file ini khusus untuk Ibu Bapak. Ya, tapi mohon tidak disebarluaskan ya Ibu Bapak ya. Oke. Kitab-kitab hikmat memiliki ciri yang membedakannya dari kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab para nabi. Saya pernah jelaskan ya berkali-kali apa yang termasuk kelompok kitab-kitab sejarah dan apa yang termasuk kelompok kitab-kitab para nabi. Ya, kalau kitab-kitab sejarah itu
menurut buku Romo Albertus Purnomo OFM, dari kitab Yosua sampai Esther. Itu kitab-kitab sejarah. Ya, sedangkan kitab-kitab nabi, nggak perlu saya jelaskan ya, Ibu Bapak tentu masih ingat ya, ada 2 ya, yaitu nabi besar dan nabi kecil. Nabi-nabi besar ada 4 kitab, nabi-nabi kecil ada 12 kitab. Ya, tentu Ibu Bapak masih ingat karena berkali-kali kita belajar tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya, para guru hikmat tentu di Israel ya, tidak menaruh perhatian pada sejarah dan masa depan bangsanya. Berbeda dengan kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab para nabi yang memperhatikan sejarah bangsa Israel. Sedangkan kitab-kitab hikmat tidak demikian. Nah, ini perlu dicatat. Yang menjadi pusat perhatian kitab-kitab hikmat adalah nasib manusia secara individual. Nah, ya. Saya ulang sekali lagi ya Ibu Bapak ya. Yang menjadi pusat perhatian dari kitab-kitab hikmat adalah nasib manusia secara individual. Maka para pewarta itu suka kalau mengutip kitab-kitab hikmat seperti contohnya Amsal, Pengkhotbah, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang sifatnya individual. Ya, mereka hanya menginginkan agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya dengan benar dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia. Jadi ini adalah tujuan atau sasaran dari kitab-kitab hikmat. Para guru hikmat ini memberikan nasihat agar bangsa Israel dapat menjalani kehidupan dengan benar dan dapat mencapai kehidupan yang bahagia. Jadi 2 hal ini ya Ibu Bapak ya, menjalani kehidupan yang benar dan mencapai kehidupan yang berbahagia. Sehingga pengajaran yang mereka sampaikan merupakan petunjuk yang menuntun orang pada kebahagiaan hidup di dunia ini. Jadi kalau kita lagi galau, lagi sedih, lagi menderita, bolehlah kita baca, merenungkan kitab-kitab hikmat ini. Ya, karena memang tujuannya memberikan petunjuk untuk menuntun orang untuk hidup dalam kebahagiaan di dunia ini. Jangan kita lagi galau, lagi sedih, bukanya kitab-kitab sejarah penuh dengan peperangan. Oke ya. Sekarang Ibu Bapak coba lihat di layar. Saya akan jelaskan berbagai bentuk sastra dalam kitab-kitab hikmat. Ini agak berat sebenarnya. Makanya saya jelaskan kitab-kitab hikmat itu di bagian akhir, kelas intermediate, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik. Kitab-kitab hikmat mempergunakan berbagai bentuk sastra. Ya, pemahaman akan bentuk-bentuk sastra ini akan membantu orang untuk memahami isi dan pesannya. Setiap tulisan harus dibaca menurut bentuk sastra yang dipergunakan agar tidak keliru. Jadi kita harus tahu Ibu Bapak, bentuk-bentuk sastra dalam kitab-kitab hikmat. Kenapa? Agar tidak keliru memahami pesannya. Nanti saya akan jelaskan setelah ini maksudnya apa. Agar tidak keliru memahami pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Contoh ya, ada 3 bentuk sastra yang malam hari ini akan kita pelajari bersama.
Yang pertama adalah Amsal, yang kedua adalah uraian spekulatif, dan yang terakhir adalah syair. Ya, Ibu Bapak tahu nggak arti kata Amsal itu apa? Amsal itu seperti nasihat, kurang lebih artinya. Ya, saya tulis di sana, bentuk sastra ini terutama dipergunakan dalam kitab Amsal dan kitab Sirah. Nah, silakan dicatat. Jadi kitab Amsal dan kitab Sirah itu setipe, menggunakan bentuk sastra Amsal atau nasihat. Maka kalau kita mau buat materi renungan, kalau misalkan ada poin mengenai langkah-langkah konkret, bisa diperkaya dengan dua kitab ini. Ya, karena bahasanya sederhana dan sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan apa? Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Amsal berapa itu? Ayo. Amsal berapa? Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Amsal 1, 7a. Ya, betul Kak Nina. Ya. Nah, maksudnya apa? Berarti kalau kita benar-benar hidup kita takut akan Tuhan, ya, artinya kita menghormati, menghargai Tuhan, maka itu adalah awal dari segala pengetahuan. Sebab pengetahuan dipercaya oleh bangsa Israel saat itu berasal dari Allah. Sehingga segala hal yang patut kita ketahui harus bermula dengan keyakinan akan takut terhadap Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi orang yang bijaksana itu karena mereka takut akan Allah. Ya, itu contoh yang sangat konkret, sangat sederhana. Takut akan Allah adalah awal dari pengetahuan. Terus apalagi mengenai seorang sahabat? Sahabat menaruh kasih. Nah, kira-kira di Amsal berapa itu? Clue-nya belasan. Amsal 17. Iya, betul Kak Nina. Ya, coba tolong dibacakan Kak Nina. Sebentar. Berbunyi seperti ini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, terima kasih Kak Nina. Sederhana ya, tapi kan jelas sekali pesannya. Seorang sahabat itu menaruh kasih di setiap waktu. Bukan hanya dalam keadaan suka, tetapi dalam keadaan duka, dalam setiap waktu. Terus tadi apa Kak Nina yang kedua? Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Iya, menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, maka seorang sahabat hadir sebagai seorang saudara. Ya, seorang saudara yang mendukung, yang mendoakan, bukan menghakimi. Kamu sih, saya bilangin nggak percaya, makanya kualat. Nah, itu bukan seorang saudara. Kalau seorang saudara selalu merangkul, mendukung, dan mendoakan. Maka ini bisa dijadikan langkah-langkah konkret. Menjadi sahabat satu sama lain. Amsal 17 ayat 17 misalkan. Lalu jelaskan secara detail maksudnya apa. Jadi deh langkah konkret. Nah, ya. Terus ada lagi nggak? Mau kasih contoh nggak? Dari kitab Yesus bin Sirah mungkin? Boleh?
Banyak. Apa Amsal boleh? Nggak apa-apa. Silakan. Banyak. Ayo. Amsal 18, Ayat berapa, Bu Ratna? 24. Nah, bunyinya gimana, Bu Ratna? Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Wah, terima kasih, Bu Ratna. Artinya bahwa tidak semua teman itu baik. Ada yang mendatangkan kecelakaan. Makanya Yesus meminta kita untuk tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jadi kalau ada teman-teman yang mohon maaf nakal, ya kan, ada teman-teman yang menjerumuskan, sebaiknya kita hindari. Karena menurut Amsal 18 ayat 24, ada teman yang dapat mendatangkan kecelakaan. Maka kita harus selektif dalam berteman. Nah itu ya. Tetapi ada sahabat yang memang mendatangkan kebaikan. Maka jadilah sahabat yang mendatangkan kebaikan. Yaitu ya. Dan sebagainya. Jadi Bapak jelas ya maksudnya ya. Jadi Amsal dan Sirah itu bentuk sastranya adalah Amsal atau nasihat. Jadi muatannya banyak sekali nasihat-nasihat di dalamnya. Maka kalau kita misalkan mau memberikan nasihat kita kepada anak-anak kita atau cucu kita, coba kita buka kitab Amsal atau Yesus bin Sirah. Ya, itu sangat bermanfaat. Jelas ya Bapak ya? Oke, berikutnya. Kedua kitab ini memuat ucapan-ucapan bijak yang singkat namun syarat dengan makna. Orang bijaksana mengamati pengalaman hidup manusia dan menemukan hukum yang berlaku di dalamnya, lalu merumuskannya dalam ucapan yang bijak. Nah, jadi orang-orang bijaksana zaman itu mengamati pengalaman hidup manusia, lalu menemukan hukum yang berlaku di dalamnya, lalu merumuskannya dengan kalimat-kalimat yang bijaksana. Kasih casing lagi yang bagus. Contoh mengenai belajarlah daripada semut. Itu ada di mana tuh? Coba lihat. Silakan googling. Amsal 6. Amsal berapa, Bu Ratna? 6 ayat 6. Nah, silakan Bu Ayat Ratna. 7. Nah, Hai silakan pemalas, dibaca. hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, ya. Jadi jelas Ibu Bapak ya. Jadi orang-orang bijaksana saat itu melihat pengalaman hidup manusia. Ya, menemukan orang-orang yang pemalas, jarang kerja, bahkan tidak mau kerja. Maka orang-orang bijak itu merumuskannya dalam sebuah ucapan. Hai pemalas, belajarlah daripada semut. Nah, ya, jadi dibandingkan dengan semut yang kalau mau makan harus bekerja. Nah, maka akhir-akhir ini kan lagi ramai mengenai robot trading ya Ibu Bapak. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan sebuah pegangan. Kalau mau uang ya kerja. Ya kan? Enggak ada yang namanya mendapatkan uang duduk santai. Enggak ada. Pasti kerja. Semut aja mau makan kerja. Apalagi manusia yang diberikan akal budi. Sampai sini cukup jelas ya Bapak ya. Maka penting kita memahami mengenai kitab Amsal dan kitab Sirah yang memang bentuknya adalah nasihat,
dan rumusannya itu sangat jelas, sangat tajam, dan sangat mudah dimengerti. Ibu Bapak tolong perhatikan, para Bapak Pendeta, ya gereja Kristen non-Katolik itu banyak kalau setiap kali khotbah mereka menggunakan kitab-kitab hikmat. Amsal, kebijaksanaan Salomo, kebijaksanaan Salomo enggak ya? Amsal, kemudian apalagi? Tadi ya, Kidung Agung, kemudian apalagi tadi? Kitab kebijaksanaan. Pengkhotbah, Ayub. Nah, itu banyak yang menggunakan kitab-kitab hikmat. Karena memang isinya berupa nasihat. Ya. Kalau Romo-Romo kan kurang ya, lebih suka dari Injil ya dan surat-surat Paulus. Ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya, maka kenapa khotbah para pendeta itu lebih disukai daripada homili Romo. Ya, pada umumnya ya. Karena khotbah pendeta ya berangkatnya dari kitab-kitab hikmat ini. Yang akrab, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jelas ya Ibu Bapak ya. Kalau Romo kan lebih kepada muatan teologisnya. Injil, surat-surat Paulus. Ya, kalau kita terbiasa, maka kita akan suka nih. Karena maknanya begitu dalam. Ya, tapi kalau kehidupan sehari-hari memang harus kita akui para Bapak Pendeta ini ya dari gereja Kristen non-Katolik itu lebih membumi bahasanya, ya, lebih gampang dimengerti dan dicerna. Itu harus diakui dengan segala kerendahan hati. Ya, tetapi penting untuk kita sadari karena di SOG kita belajar bagaimana setiap renungan, setiap materi pewartaan sebaiknya berangkat dari perikop Injil. Ya, ingat di SOG kita nggak pernah belajar satu ayat lalu kita kembangkan. Ya, itu bukan cara kita. Ya, kita selalu belajar satu perikop lalu kita kembangkan. Ya, kemudian yang berikutnya, karena ajarannya sangat berharga, ucapan-ucapan itu terus disampaikan dari generasi ke generasi. Sebelum ditulis dan dikumpulkan, ucapan-ucapan bijak itu dipergunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Nah, tolong diingat Ibu Bapak, karena ajarannya itu berharga, bahkan sangat berharga, maka ucapan itu terus disampaikan dari generasi ke generasi. Contoh kalau kita apa Ibu Bapak di Indonesia? Yang nasihat orang tua yang sampai saat ini masih terus dipegang dan itu turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Kira-kira apa? Petuah boleh Kak, petuah. Ya, apa? Boleh. Kalau cari jodoh itu amati dulu bibit bobot bebetnya. Kalau biasanya cari suami, kalau sayang mamanya itu pasti dia sayang istrinya. Terima kasih Bu Vivi. Ya. Nah, itu contohnya ya. Itu contoh yang sangat jelas dan sangat relate ya. Sampai sekarang kan masih dipegang. Ya, bibit, bebet dan bobot. Apakah salah? Tidak. Ya. Karena ini penting sebagai pegangan kita. Bahwa ternyata rasa cinta aja itu belum cukup. Ya kan? Kalau orang-orang yang yang agak ekstrim ya Ibu Bapak ya, teman-teman saya itu kan beberapa agak ekstrim ya. Cinta-cinta, emang makan bisa pakai cinta katanya. Iya kan? Terus apalagi gitu ya, banyak banget yang bilang bahwa enggak cuma cinta lah katanya. Ya, padahal menurut saya tetap fondasi utamanya adalah cinta. Tapi namanya perbedaan pendapat tentu boleh ya. Bukan berarti saya paling benar atau teman-teman saya itu paling benar ya. Setiap kita punya cara pandang yang berbeda-beda. Tadi juga bagus tuh kalau misalkan cari suami yang sayang mamanya.
Karena kalau sayang mamanya, itu bisa dipastikan juga sayang istrinya. Terus apa lagi Ibu Bapak? Kira-kira sebagai orang tua, kita mendapatkan sesuatu dari orang tua kita, lalu kita bagikan ke anak kita. Apa itu? Banyak dong. Kalau orang tua saya, kamu harus bisa berdiri di kaki sendiri. Meskipun Nah, perempuan harus bisa kerja sendiri, tidak boleh tergantung suami. wah, dan sampai sekarang diturunkan ya Ibu Rata ya? Iya, Wah, mantap. Jadi perempuan itu harus berdikari ya, Bu Ratna? berdikari. Ya, ayah Tidak saya bergantung selalu pada berpesan. suami. Wah, keren nih nasihatnya. Terus apa lagi, Bu Bapak? Terima kasih ya, Bu Ratna. Barusan aja ngomel sama anak karena kalau perempuan dari kecil nggak menjaga tutur katanya, kalau udah besar mesti kelewatan kalau bicara. Bagus, Kak Doktrin. Dan itu tentu dapat dari orang tua juga ya, Kak Doktrin ya? Iya, Wah, mantap. Diteruskan ke anak-anak ya? iya. Wah, good. Kalau saya dulu, terima kasih Kak Doktrin. Kalau saya dulu dapatnya, kalau jalan di depan orang tua harus membungkuk. Nah ya, jangan berdiri tegak, nggak sopan. Ya, jadi setiap kali saya jalan di depan orang tua, meskipun nggak kenal di gang gitu ya, nah itu saya selalu membungkukkan badan karena itu sudah terbiasa. Ya, dan seterusnya. Kayak orang Jepang dong, Kak Fides. Kayak orang Jepang. Kalau orang Jepang itu kan 90 derajat ya Kak Keke ya. Kalau saya nggak kuat. Ya, cukup 60 derajat. Ya. Kalau di Kalteng kayak gitu diketawain, Kak Fides. Oh, diketahui ya Bu Ana ya. Kilau uluh Jawa, kata mereka. Kayak Apa itu, Bu orang Ana? Jawa. Oh, kayak orang Jawa. Oke. Orang Kalteng nggak mengenal itu. Oke. Orang Dayak. Orang diketawain malah ya Bu Ana ya. Oke. Sama mungkin kayak ini ya, kayak tradisi di Indonesia gitu ya. Kalau kita ditawarkan makan, ini saya baru dengar waktu di pleno kemarin nih, Kanina juga dengar rasanya. Kalau misalkan Pak Budi Sutejo itu kan orang Jawa, kemudian istrinya orang Pontianak gitu kan. Dulu waktu main ke Pontianak, loh Kak Nina ketawa-ketawa. Nah, kalau misalkan ditawari makan, jangan langsung mengiyakan, nggak sopan katanya kan. Nanti tunggu 2 kali ditawarkan baru makan. Nah, ternyata orang tua istrinya kan orang Pontianak, itu berbeda. Sekali ditawarin bilang, enggak Pak, sudah makan. Nah, itu nggak bakal ditawarin untuk kedua kalinya. Iya. Wah, kami langsung ketawa itu. Memang perbedaan budaya ya, sangat menariknya. Budaya beda-beda. Tapi yang menarik ya, semakin kita tahu, semakin diperkaya. Oke, saya lanjut ya Ibu Bapak ya. Kemudian bentuk sastra yang kedua adalah uraian spekulatif. Nah, ini mungkin Ibu Bapak baru dengar ya. Contohnya adalah Kitab Ayub, Pengkhotbah, dan Kebijaksanaan Salomo. Jadi 3 kitab ini bentuk sastranya adalah uraian spekulatif. Ketiga bab ini berisi uraian panjang lebar hasil pemikiran penulisnya. Persoalan yang sudah mengganggu manusia di masa lampau, yaitu penderitaan dan kejahatan. Sampai sekarang kan, persoalan inilah yang ditanggapi oleh para penulis kitab Ayub dan Pengkhotbah. Nah ini, uraian spekulatif. Makanya, kitab Ayub itu banyak ahli yang mengatakan bahwa Ayub merupakan tokoh fiktif. Tidak ada secara historis.
Karena tujuan dari kitab Ayub adalah untuk menjelaskan, untuk menyanggah pandangan yang mengatakan bahwa orang kaya itu adalah orang yang saleh. Atau sebaliknya, orang yang saleh itu pasti kaya secara materi dan diberkati oleh Yahweh. Maka kitab Ayub itu ditulis oleh penulisnya, diuraikan, menanggapi, untuk menjawab pandangan umum saat itu. Ada loh tokoh yang bernama Ayub ini, dia orang saleh, tetapi buktinya dia hidup menderita. Makanya teman-temannya Ayub itu bersikeras. Kalau ibu bapak baca kisah Ayub tuh ya, 3 temannya itu bilang, nggak mungkin kamu itu nggak berdosa. Kamu itu dihukum oleh Yahweh sampai sekarang seperti ini karena kamu pasti melakukan dosa yang besar. Lalu Ayub itu merasa dihakimi. Dia bilang, enggak, aku itu nggak pernah berbuat dosa. Nah, ketiga temannya tetap ngeyel. Nggak mungkin. Kamu pasti berdosa. Kalau kamu nggak berdosa, nggak mungkin dihukum. Nah, inilah contoh uraian spekulatif. Ya, jadi penulis itu menulis sebuah kisah, sebuah cerita yang saat itu untuk menanggapi kepercayaan atau pandangan umum yang terjadi di masyarakat. Sehingga secara leluasa para penulis menyampaikan gagasannya tanpa terikat pada pola tertentu. Jadi nggak terikat dengan syair, tidak terikat dengan nasihat, karena memang ini sifatnya uraian. Kalau kita lagi ujian bahasa Indonesia, uraikan, ya masih ingat nggak ibu bapak kalau mendapatkan ujian itu ya, uraikan, ya kan? Udah itu kita mengarang bebas. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi bentuk uraian spekulatif itu mengurai, tapi nggak sembarangan mengurai, isinya berupa jawaban atau tanggapan yang saat itu banyak pandangan-pandangan umum yang terjadi, pendapat-pendapat umum. Sehingga penulis merasa perlu menjawab, ya perlu menanggapi. Sampai sini cukup jelas ya Bu Bapak ya. Ya, yaitu kitab Ayub, Pengkhotbah dan Kebijaksanaan Salomo. Ya, mereka menggunakan bentuk sastra uraian spekulatif. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah syair. Ya, Kidung Agung menggunakan bentuk syair untuk memuji cinta kasih laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Bentuknya syair. Ya, beda dengan tadi uraian spekulatif. Kalau Kidung Agung itu terikat, nggak bebas, ya, karena bentuknya syair. Sebagai syair, di dalamnya dipergunakan berbagai kiasan untuk mengungkapkan suasana dan gambaran mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Ya, jadi menggunakan kiasan, metafora. Ya, oke. Kitab Amsal dan Sirah juga menggunakan syair untuk menyampaikan beberapa tema. Jadi kitab Amsal dan Sirah itu selain menggunakan yang tadi bentuk sastra yang pertama, apa masih ingat nggak? Amsal ya atau nasihat. Tetapi kedua kitab ini juga beberapa tema menggunakan bentuk sastra syair. Terutama yang berkaitan dengan personifikasi hikmat. Jadi hikmat itu personifikasi gaya bahasa ya Ibu Bapak ya. Misalkan seperti pohon itu melandai-landai. Nah, itu personifikasi. Melambai. Melambai, melandai. Melambai-lambai ya.
Terus apa lagi contohnya? Perasaan yang meloncat-loncat. Iya, perasaan yang meloncat-loncat. Betul, Belinda. Ya, Jadi pokoknya dianggap itu ya. seperti Ibu manusia Bapak ya. paham lah. Ya, perasaan yang meloncat-loncat, nggak karuan. Ya. Nah, itu personifikasi. Ya, jadi kitab Amsal dan Sirah menggunakan bentuk sastra syair juga. Kemudian hikmat digambarkan sebagai pribadi yang mengajar atau memberikan nasihat. Yaitu karena menggunakan bentuk syair. Sehingga digambarkan sebagai person, sebagai pribadi. Ya, personifikasi. Oke. Ibu Bapak tolong dicatat. Jadi ada 2 tema besar yang diangkat dalam kitab-kitab hikmat. Yaitu hikmat Allah dan keadilannya. Hikmat Allah dan keadilannya. Jadi 2 tema ini menjadi bahan yang dibicarakan secara luas dalam kitab-kitab hikmat. Nanti saya akan jelaskan Allah yang maha bijaksana dan Allah yang maha adil. Ya, jadi dari 2 tema besar ini, yaitu hikmat Allah dan keadilannya, saya akan angkat 2 bagian penting, yaitu Allah yang maha bijaksana, itu kaitannya dengan hikmat Allah, dan Allah yang maha adil, kaitannya dengan tema keadilan Tuhan. Ingat, ada 2 tema besar, hikmat Allah dan keadilan Allah. Ya, hikmat Allah nanti saya akan jelaskan di bagian Allah yang maha bijaksana, sedangkan keadilan Allah saya akan jelaskan di bagian Allah maha adil. Cukup jelas Ibu Bapak ya. Jadi ingat ya, ini 2 tema besar dalam kitab-kitab hikmat. Hikmat Allah dan keadilan Allah. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai Allah yang maha bijaksana. Ya. Kitab Amsal memuji Allah yang menciptakan alam semesta dengan hikmat. Jadi menurut penulis kitab Amsal, Allah itu menciptakan alam semesta dengan hikmat. Ingat tadi, hikmat Allah, tema yang pertama. Tolong diingat ya. Jadi menurut kitab Amsal, bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dengan hikmatnya, dengan kebijaksanaannya. Nah, inilah yang bisa kita rujuk pada Yesus Kristus. Yesus adalah kebijaksanaan Allah. Ya. Jadi Allah, Bapa dan Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan. Karena Allah hadir bersama dengan kebijaksanaannya. Dan Yesus adalah kebijaksanaan Allah. Ya, kemudian hikmat adalah ciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah. Tuh. Ya, dan menjadi prinsip dalam menciptakan dan mengatur alam semesta dan seluruh isinya. Karena itu, alam semesta dan kehidupan manusia di dunia ini mencerminkan hikmat Allah. Ingat Ibu Bapak, kalau kita melihat alam semesta dan kehidupan manusia, berarti semua itu adalah hikmat Allah. Manusia memerlukan hikmat itu dan mempelajari hikmat agar dapat berbahagia dalam kehidupannya. Jadi karena alam semesta dan manusia ini adalah hikmat Allah, maka manusia harus mempelajari hikmat Allah ini sehingga dapat hidup bahagia. Manusia tidak bahagia karena manusia tidak berhikmat.
Iya kan? Semakin manusia memperkaya diri dengan memanfaatkan bumi dan isinya dengan tidak bijaksana, maka manusia itu semakin tidak bahagia. Coba Ibu Bapak silakan googling setelah selesai SOG, negara mana atau penduduk mana yang menurut penelitian paling bahagia di dunia. Ada yang pernah dengar nggak? Swiss. Swiss, oke. Skandinavia. Skandinavia, oke. Yang lain? Finlandia. 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 Finlandia, pada di Eropa semua ya. Terus Kapadokia. Bhutan. Iya, Bu Linda, Bhutan. Ya, Bhutan itu mayoritasnya bukan orang Katolik loh. Tapi menurut penelitian, mereka itu orang yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Nah, Karena silakan. dia menghargai alam luar biasa. Ya, betul Bu Linda. Jaga alam. Karena mereka menghargai alam semesta. Mereka menjaga alam semesta. Oh. Sebetulnya Bali juga loh Kak. Bali Barusan saya mau bilang Bu Linda. semua pertimbangkan. Alam itu dijaga benar-benar. Iya. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa kalau kita mau bahagia, menurut kitab Amsal ya, Ibu Bapak ya, maka kita harus mempelajari hikmat Allah, mempelajari kehidupan ini, ya, mempelajari kehidupan alam semesta, bagaimana mereka bekerja. Nah, ya, itu menurut kitab Amsal. Oke, berikutnya. Maka betul seperti yang Bu Linda bilang, Bhutan itu menjadi salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Karena mereka menghargai alam semesta. Nggak ada COVID Kak. Nggak ada COVID. Dan mereka tidak maju teknologinya loh. Ya. Ironi ya, manusia kan mengejar kebahagiaan. Ya, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Tetapi justru tidak semakin bahagia. Ya, Bhutan itu negara dengan populasi yang tidak banyak, lalu kemajuan teknologinya juga tidak begitu maju, dan juga bukan orang Katolik, tetapi hidup mereka bahagia. Oke, berikutnya. Sekarang kita bahas kitab Ayub. Ya, kitab Ayub menghadapkan manusia pada Allah dan seluruh ciptaannya. Manusia hanyalah satu dari antara segala yang diciptakan oleh Allah. Di hadapan Allah, manusia bukan apa-apa. Nah, ini yang mau ditekankan dalam kitab Ayub, Ibu Bapak. Tolong dicatat bahwa di hadapan Allah, manusia itu bukan apa-apa. Karena manusia itu hanyalah satu dari antara segala yang diciptakan oleh Allah. Maka manusia itu tidak sanggup memahami hikmat Allah. Tidak akan pernah sanggup. Jangankan memahami hikmat Allah. Memahami salah satu binatang ciptaannya pun manusia tidak sanggup. Ini menurut kitab Ayub. Ada banyak yang dialami oleh manusia di dunia ini yang tidak dapat dipahaminya. Semua yang dialami oleh manusia di dunia ini datang dari Allah. Jadi Ibu Bapak, ini landasan dari kitab Ayub ya. Baik, buruk, bahagia, menderita, itu semua berasal dari Allah. Menurut kitab Ayub. Jadi semua yang dialami manusia itu datangnya dari Allah. Dan manusia hanya dapat menerima keputusan Allah baginya. Kalau dalam bahasa sahabat kita yang Muslim adalah takdir. Ya, apa? Takdir. Takdir. Kalau kita ya bahasa Jawanya nerimo aja. Nerimo ing pandum, Kak. Ya, itu. Pokoknya terima aja lah dengan penuh iman dan keyakinan.
Ya. Sering itu Kak, kita harus berserah pada kedaulatan Tuhan. Nah itu. Ya itu bahasa yang bagus tuh. Ada lagunya ya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya. Berdaulat. Jadi kuasa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Nah, cuman kalau misalkan di kitab Ayub ini lebih kepada manusia itu terima saja, tidak usah usaha yang niku-niku, tidak usah usaha yang apa ya, yang susah-susah. Pokoknya terima saja. Ya. Oke. Nah, ini sekarang pengkhotbah. Berbeda dari yang lain, pengkhotbah memandang alam semesta ini sebagai kenyataan yang terus berulang dan menyembuhkan. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit. Ya, jadi menurut kita pengkhotbah, nggak ada yang baru alam semesta ini. Semuanya itu berulang dan menyembuhkan. Contoh misalkan seperti fashion ya. Akhir-akhir ini celana cutbray itu mulai populer lagi, Ibu Bapak. Ya, pakaian-pakaian 70s, 80s itu mulai laku lagi sekarang. Ya. Padahal tahun 2000 awal itu mulai ditinggalkan. Tapi sekarang mulai populer lagi. Nah, ini bisa aja apa yang terjadi dulu, apa yang sudah populer dulu, sekarang populer lagi. Contoh apa lagi Ibu Bapak? Yang dulu populer, lalu sempat tenggelam, terus ada lagi. You can see. You can see. Ya, lekton, keleketon kalau kata orang Jawa. Ya, ketiaknya kelihatan. Nah, itu kan sempat hilang, terus sekarang ada lagi. Terus ada lagi nggak? Kira-kira apa? Sepeda. Ya, sepeda, betul Bu Ratna. Saya juga bingung tuh kok sepeda jadi rame banget ya. Jadi banyak orang naik sepeda. Iya kan. Jadi menurut kita pengkhotbah itu apa yang ada sekarang dulu udah ada. Gitu. Jadi nggak ada yang baru. Semua itu berulang dan menyembuhkan. Jelas ya Ibu Bapak ya. Bahwa penulis melihat tidak ada yang baru di dunia ini yang dapat membuatnya kagum. Bahkan dalam banyak hal kehidupan di dunia ini mengecewakan. Misalnya, menurut penulis kitab pengkhotbah, orang baik dan orang jahat sama-sama akan mati dan tidak ada yang mengingatnya. Jadi menurut kitab pengkhotbah sama aja, sama-sama mengecewakan. Saya jadi orang baik juga orang lain nggak ingat saya. Ya kan? Lalu nama saya juga nggak diingat. Sedangkan banyak juga orang-orang jahat yang mati justru namanya diingat. Ya. Jadi menurut kita pengkhotbah semua itu sia-sia. Segala usaha manusia untuk mempelajari hikmat Allah yang tampak dalam dunia ini pada akhirnya akan sia-sia. Lihat Ibu Bapak. Perbedaan kitab pengkhotbah dengan Amsal. Kalau kitab Amsal dikatakan, kalau manusia mau bahagia, pelajari hikmat Allah. Tapi menurut pengkhotbah, percuma pelajari hikmat Allah. Karena semuanya itu terjadi berulang, menjemukan. Dan nanti ujung-ujungnya, kita semua akan mati. Ya. Ada kontradiktif antara kitab Amsal dan pengkhotbah. Jadi menurut kitab Amsal, kalau manusia mau bahagia, ya manusia harus mencari hikmat Allah. Mempelajari hikmat Allah. Tapi kalau kitab pengkhotbah bilang sebaliknya, percuma ngapain, toh kita juga nanti akan mati. Ya. Terus yang benar yang mana dong, Kak? Dua-duanya. Tergantung kita mau lihat dari perspektif yang mana. Karena kalau kitab pengkhotbah ini lebih kepada
kita itu tidak usah terlalu muluk-muluk lah. Nah, ini cocok dengan orang yang apa ya, yang hidupnya sederhana. Hedonisme. Nah, nanti kita simpan dulu ya, kata hedonisme ini menarik ya. Nanti kita akan bahas di bagian akhir. Tetapi sebenarnya pengkhotbah ini lebih kepada hidup itu sederhana aja lah. Ya, karena dunia ini mengecewakan. Udah, apa yang kita punya udah cukup. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi ini cocok dengan orang-orang yang apa ya? Apatis. Nah, apatis, yang cuek gitu kan. Udahlah, nggak usah ke gereja. Yang penting berbuat baik aja. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Linda, ya Ibu Bapak ya. Jadi cocok nih kalau baca kitab pengkhotbah orang-orang seperti ini. Tapi kita yang misalkan kita sungguh mau mencari hikmat Allah, kita benar-benar mau hidupnya bahagia secara jasmani dan juga rohani, ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu damai sejahtera, maka kita setiap hari mencari hikmat Allah. Baca kitab suci, berdoa. Nah, kalau orang yang tidak mau berdoa, ngapain berdoa? Tuhan juga tahu kok segala kebutuhanku. Ini cocok baca kitab pengkhotbah. Ngapainlah kita baca firman? Yang penting kita berbuat baik. Nah, percuma juga baca firman kalau nggak jadi pelaku firman. Jadi percumalah, pokoknya hidupnya biasa saja. Nah, itu cocok kalau baca kitab pengkhotbah. Ya. Oke, selanjutnya sekarang kitab Yesus bin Sira. Jadi Yesus bin Sira itu menunjukkan bahwa hikmat Allah tampak dalam alam semesta. Mirip dengan Amsal. Karena gaya bahasa, bentuk sastranya juga sama kan? Oke. Lebih daripada itu, ia menunjukkan bahwa hikmat Allah itu nyata dalam sejarah manusia, terutama dalam sejarah bangsa Israel. Hikmat Allah menuntun perjalanan hidup manusia dalam sejarahnya dari masa ke masa. Ia membimbing orang-orang berperan penting dalam sejarah itu. Lebih dari semua itu, kitab Sirah menyatakan bahwa hikmat Allah itu hadir di antara umat Israel dan dinyatakan secara istimewa kepada mereka. Ia berkenan menyatakan hikmatnya dalam Taurat yang menuntun mereka menjalani hidup sebagai umat Allah. Persis seperti teman-teman kita, umat Muslim, ya, bahwa hikmat Allah itu diberikan melalui Al-Quran, yang memang itu sungguh berasal dari Allah, yang diberikan melalui Nabi Muhammad. Nah, dari situ teman-teman kita umat Muslim percaya bahwa dengan membaca, merenungkan, menghafal Al-Quran, maka hidup mereka dituntun oleh Allah. Maka panduannya itu ada hadisnya enggak? Ya kan? Ada hadisnya enggak? Ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi ini adalah kitab Yesus bin Sira. Bahwa kalau kita hidup harus mencari hikmat. Hikmat Allah dapat dijumpai dalam sejarah umat manusia. Terutama sejarah bangsa Israel, karena mereka percaya bahwa umat Israel itu dibebaskan karena bimbingan Allah. Karena hikmat Allah yang dituangkan dalam Taurat Musa. Makanya Taurat Musa itu menjadi pegangan, menjadi pedoman bagaimana hidup mereka. Kalau misalkan orang yang sakit kusta, itu nggak boleh tinggal dalam masyarakat. Kalau ketemu orang di tengah jalan, itu harus pukul dadanya. Bilang najis, najis, najis. Pakainya compang-camping. Ya, rambutnya terurai. Udah kayak orang gila ya. Terus tinggalnya itu di goa, di pinggir-pinggiran
rumah padat penduduk, nggak boleh di tengah masyarakat. Nah, itu ada pedomannya dalam Taurat Musa. Lalu kalau misalkan menyentuh mayat itu najis. Ya, baru bisa tahir 7 hari lamanya. Yang tertuang dalam kitab Taurat Musa. Jadi kalau kitab Sirah itu mengajak umat Israel, kalau kamu mau bahagia, ayo cari hikmat Allah. Bagaimana caranya? Baca Taurat Musa. Lakukan Taurat Musa. Maka hidupmu akan bahagia. Ya. Oke. Kemudian senada dengan Sirah, kebijaksanaan Salomo memaparkan karya yang dilakukan oleh Allah dengan hikmatnya sepanjang perjalanan sejarah Israel. Allah menunjukkan hikmatnya secara paling jelas dalam peristiwa yang paling penting dalam sejarah Israel, yaitu ketika ia membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Dengan unsur-unsur alam yang sama, ia menghukum orang Mesir dan memberikan berkat kepada orang Israel. Nah, ini sama seperti Yesus bin Sirah. Kebijaksanaan Salomo memandang bahwa hikmat Allah itu mendatangkan damai sejahtera. Jelas ya Ibu Bapak ya? Yang berbeda hanyalah kitab pengkhotbah. Ya, kalau kitab pengkhotbah itu ngapainlah capek-capek cari. Semuanya sia-sia. Nggak ada yang baru. Karena semua akan indah pada waktunya. Ya. Di mana itu pengkhotbah bab? Ayo, semua akan indah pada waktunya. Bab 3 ayat terkenal banget. Pengkhotbah 3 ayat 11. Coba baca. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, terima kasih Ibu Hartini. Jadi ia menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi nggak usah capek-capek kerja. Karena semuanya akan indah pada waktunya. Percuma. Ya kan? Nggak ada yang baru di kolong langit. Nah, itu kurang lebih. Ya, maka kalau kita mengutip pengkhotbah 3 ayat 11 itu harus tahu konteksnya loh. Kalau enggak itu bakal salah memahaminya. Ya, karena kitab pengkhotbah itu unik ya. Yang tadi saya bilang semua itu sia-sia. Ya, enggak ada yang baru di kolong langit. Jadi semua sama aja. Dunia ini mengecewakan. Ya. Nah, ya. Oke, sekarang yang bagian kedua, tema yang kedua ya, keadilan Allah. Maka saya tulis di sana Allah yang Maha Adil. Tolong diingat Ibu Bapak, kitab Amsal mengajarkan bahwa kelakuan yang benar dengan sendirinya menghasilkan kebahagiaan. Nah, ini jawaban tentang hikmat Allah tadi. Jadi mencari hikmat Allah dengan berkelakuan yang benar. Maka dengan sendirinya menghasilkan kebahagiaan. Sedangkan kebodohan dan kefasikan membawa kehancuran. Maka Ibu Bapak, ini pesannya kuat sekali ya, kitab Amsal ya. Intinya, kalau mau hidup bahagia, mencari hikmat Allah. Dengan cara apa? Hidup dengan kelakuan yang benar. Jangan suka bohong, jangan seperti orang fasik atau munafik.
Ya, karena kalau kita hidup berkelakuan benar, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Sedangkan kalau penuh dengan kebohongan, kefasikan, maka itu akan mendatangkan kehancuran. Ya, akhir-akhir ini kan kita tahu tuh banyak sekali yang ditangkap oleh Bareskrim karena kasus investasi bodong, Binomo dan kawan-kawannya. Ya, bagaimana kebohongan-kebohongan itu akhirnya terungkap sehingga membawa kepada kehancuran. Ya, enggak hanya oknumnya, tapi kalau ibu bapak ikutin beritanya, sampai pacar dan mertuanya pun ditangkap. Ya, adiknya pun sekarang dimintai keterangannya karena diduga terlibat di dalamnya. Tuh, lihat. Bahwa apapun yang dimulai dalam kebohongan atau kefasikan akan membawa kehancuran. Akan mendatangkan kehancuran cepat atau lambat. Sedangkan kita hidup di dalam kebenaran, meskipun awal-awal kita menderita, tetapi kita berani berpegang pada kebenaran, maka akan menghasilkan kebahagiaan. Nah, itu inti dari kitab Amsal. Ya. Demikianlah Allah yang adil mengganjar orang yang baik dan menghukum orang yang jahat. Orang yang bijak berkeyakinan bahwa pengalaman hidup manusia menegaskan hal ini. Pengalaman juga menunjukkan bahwa keyakinan itu tidak selalu benar, bahkan menyangkalnya. Ya, kalau saya percaya Ibu Bapak, saya sungguh percaya kalau hidup di dalam kebenaran, maka akan menghasilkan kebahagiaan. Tapi kalau hidup dalam kebohongan, maka akan membawa kehancuran, cepat atau lambat. Maka beberapa kali itu ada teman curhat ya dengan saya, merasa difitnah, merasa dibohongi oleh teman-teman komunitasnya. Saya bilang tidak usah membela diri, ya kan? Karena nanti kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Nah, itu yang selalu saya pegang. Ya, kalau seperti Santo Agustinus bilang, kebenaran itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Akan ada waktunya ia menunjukkan identitasnya. Jadi nggak perlu repot-repot membela diri. Nah, itu. Ya, jadi penting untuk kita pahami bahwa kebenaran itu bakal menunjukkan eksistensinya sendiri tanpa perlu kita bela. Ya. Oke, makanya apalagi sampai membela Tuhan ya, membela Allah ya. Allah begitu lemah sampai harus dibela. Ya kan? Dan sebagainya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya mana nih? Nah, sekarang kitab Ayub. Secara dramatis, kitab Ayub menggambarkan hal ini. 3 sahabat Ayub membela pendirian tradisional, tetapi mereka tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan mengenai orang benar yang menderita. Kitab Ayub hanya menunjukkan bahwa tidak ada jalan keluar dari persoalan ini selain menaruh kepercayaan saja kepada Allah. Ibu Bapak catat ya, Anda dan saya kalau hidupnya benar, tapi masih menderita sampai saat ini, bahkan sampai saat nanti kita meninggal dunia, jangan bingung. Kitab Ayub membahasnya. Tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya. Ya, ini mohon maaf sama seperti misalkan banyak misionaris yang meninggal dalam perjalanan ke stasi. Ya, atau dalam perjalanan ke pelayanannya. Romo-romo misalkan kecelakaan selama tugas pelayanan di daerah. Seperti saya pernah dijelaskan oleh seorang romo, ada rekan romonya itu meninggal di tengah hutan Ibu Bapak pada saat mau menuju stasi. Kenapa? Karena digigit ular berbisa. Jadi karena dia sendirian saat itu di tengah hutan, tidak ada orang yang lewat, tidak ada yang menolongnya,
sehingga dia meninggal dalam keadaan kaki yang membusuk. Ya, tentu secara akal sehat ya kita akan bertanya kan bagaimana mungkin bisa terjadi. Ya. Seorang pelayan Tuhan sedang dalam tugas perutusan, ya, katanya kan Tuhan menyertai, Tuhan melindungi umatnya, menjaga hambanya. Tapi kenapa kok Romo yang sedang menjalankan tugas pelayanan dibiarkan begitu saja? Bahkan wafat tidak ada yang tahu, sendirian di tengah hutan. Nah, untuk menjawab ini, ya jawabannya tidak tahu. Ya, kita nggak bisa menjelaskan misteri Allah yang begitu agung, begitu besar, karena pengetahuan kita sangat terbatas. Ya, maka jawaban tidak tahu itu menjadi jawaban yang boleh juga, karena dalam kitab Ayub pun tidak ada jalan keluar dari persoalan itu. Ya, Ayub diminta untuk tetap percaya kepada Allah sampai nanti waktunya. Ya, mengenai kenapa Ayub menderita, kenapa Ayub walaupun sebelumnya kaya, dia orang yang saleh, tetapi kenapa kok tetap menderita? Semua itu misteri. Ya, tidak ada kaitannya dengan kehidupannya yang saleh atau kehidupannya yang tidak saleh atau yang jahat. Maka jangan bingung kalau kita hidupnya saleh menderita, sedangkan banyak teman-teman yang hidupnya jahat, hidupnya bahagia atau kaya secara materi. Ya karena dunia itu penuh dengan misteri. Saya berkali-kali bilang ya Ibu Bapak ya, waktu dulu saya di Lampung, di kampung itu, tetangga-tetangga saya itu orang-orang Katolik, hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ya, kerjaannya ngangon kambing atau ternak kambing. Ya, makanannya juga sangat sederhana setiap hari, itu saya tahu ya bagaimana mereka berjuang. Tetapi mereka Katolik yang taat sampai wafatnya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini tentu nggak bisa dijelaskan dengan perhitungan manusia yang mengatakan bahwa jangan takut, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan semuanya. Tuhan akan menyediakan semuanya. Ya kalau saya lihat Tuhan nggak mencukupkan tuh. Ya, mereka hidup dalam kekurangan. Ya, tapi ya itu bahwa yang penting kita tetap percaya, berserah pada Tuhan, apapun yang terjadi. Ya, maka kalau dijelaskan itu sangat-sangat complicated lah. Ya, misteri agung, misteri Tuhan itu nggak bisa dijelaskan dengan sangat jelas. Masih ada ruang kemanusiaan kita, masih ada ruang keterbatasan yang kita nggak bisa menjangkau ke sana. Maka dibutuhkan iman. Ya, saat indera tidak mampu, iman jadi tumpuan. Itu yang paling penting. Ya, indera kita terbatas, maka kita butuh iman. Oke. Kemudian yang berikutnya, dengan cara yang berbeda, kitab Pengkhotbah juga menyatakan bahwa keyakinan tradisional itu tidak dapat diterima lagi. Karena kehidupan orang baik dan orang benar pasti berakhir dengan kematian. Walaupun demikian, Pengkhotbah tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Karena itu, ia hanya menganjurkan agar orang tetap taat kepada Allah sambil menikmati anugerah yang diberikannya. Nah itu. Jadi intinya kitab Pengkhotbah itu yang penting taat aja. Ya, nggak usah pusingkan. Ya, karena tidak ada jalan keluar juga, ya, sambil menikmati anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Jadi keyakinan tradisional, kalau kita mencari Allah, kita hidupnya akan sejahtera, tapi kalau kita tidak mencari Allah, hidup kita akan menderita. Nah, itu diabaikan, tidak dapat diterima lagi. Ya, pemikiran tradisional seperti itu, keyakinan tradisional seperti itu tidak dapat diterima lagi. Tetapi tetap tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Nah, yang paling penting adalah taat aja dan nikmati anugerah yang diberikan oleh Allah. Itu aja. Jadi nggak usah cari tahu deh. Yang penting kita taat kepada Allah dan menikmati anugerah Allah. Selebihnya biarkan saja Allah yang mengatur.
Nah, itu yang ada di dalam benak kitab Pengkhotbah. Kemudian kitab Yesus bin Sira mempertahankan pendirian yang sama. Ia memuji kebahagiaan orang yang bijaksana, tetapi ia juga dihantui oleh pemikiran akan kematian. Ia menegaskan dalam Sirah 11 ayat 26, mudah bagi Tuhan pada hari terakhir membalas manusia sekedar tingkah lakunya. Dalam kitab ini sudah mulai terasa ajaran tentang nasib terakhir, tapi belum sampai diungkapkan dengan jelas. Jadi Ibu Bapak, Yesus bin Sira itu menekankan bahwa orang yang bijaksana itu orang yang hidup dalam kebahagiaan. Ya. Tetapi dihantui juga dengan pemikiran bahwa mudah bagi Tuhan pada hari terakhir membalas manusia sekedar tingkah lakunya. Nah, jadi mulai nih merasa bahwa Tuhan akan membalas semua perbuatan manusia itu dari tingkah lakunya, dari perbuatannya. Maka mulai terasa ajaran tentang nasib terakhir. Kita itu mau kemana? Ya, kalau Tuhan membalas manusia dengan tingkah laku kita, tentu banyak di antara kita, kecuali suster rasanya ya, lebih banyak berbuat dosa dibandingkan berbuat kebaikan. ya. Kalau misalkan waktu itu Romo tanya ke saya, Phineas, kira-kira sehari kamu lebih banyak berbuat kebaikan atau dosa? Saya mikir, lebih banyak dosanya kayaknya mau. Maka kalau kita berpikir Allah itu akan memperhitungkan perbuatan kita, tingkah laku kita di akhir zaman, di kematian kita itu udah pasti masuk neraka. Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Waduh, itu saya ditampar loh. Ya. Maka gereja Katolik itu tidak mengajarkan amal ibadah itu dapat menyelamatkan manusia. Ya, tetapi kasih karunia Allah yang ditanggapi dengan perbuatan baik manusia. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, ini rasanya saya harus lewatkan kehidupan manusia di dunia karena ini sudah habis waktunya ya. Pas 8:30. Nah, Ibu Bapak kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Saya akan kirimkan materinya karena bagian terakhir malam hari ini tidak saya bahas. Saya khawatir Ibu Bapak sudah keluar asap di kepalanya. Jadi lebih baik saya stop saja. Nanti Ibu Bapak silakan baca bagian terakhir ya, kehidupan manusia di dunia ini. Menurut kitab-kitab hikmat.